Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita mulai ya. Buat yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Oke, mungkin materinya cuma aware ya untuk hari ini. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi aware itu mungkin udah paham dari kalian tadi yang dijelasin sama teman-teman juga. Jadi aware itu menampilkan data sesuai kriteria tertentu. Buat yang pertama di sini ada where column string dan numerik. Jadi kita memilihnya sesuai dengan string atau numerik yang kita inginkan gitu. Semisal ini ya, yang pertama ini select numerik dulu. Jadi oke, kita tampilkan datanya dulu ya. Nah, misal kita mau menampilkan unit price yang harganya itu lebih dari 20. Nah, kita dapat menuliskannya dengan where unit price lebih dari 20. Nah, seperti itu. Nah, ini kan unit price-nya masih ada yang kurang dari 20, kayak gitu ya. Oke, kita akan jalankan. Nah, ini jadi setelah kita jalankan, maka unit price-nya lebih dari 20 semua. Oke, terus untuk operatornya kita bisa gunakan sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang lebih, eh, lebih kecil, lebih besar, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, itu kita bisa menggunakan operator ini. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini. Oh ya, jangan lupa ya, buat poin keaktifan kalian bisa menjawab dan menulis. Kalau sudah menjawab bisa tulis nama NIM kalian di kolom chat. Kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa langsung aja ya ke soalnya. Tampilkan produk yang stoknya kosong. Nah, mungkin dari sini ada yang eh, yang bisa menjawab query-nya. Saya Mas. Oke, yuk. Bisa didikte aja ya. Udah tahu kan ya buat ininya, strukturnya. Select Oke. asterisk from Hah? asterisk bintang Bintang. bintang from products where stok ya. Stoknya di sini apa ya Mas? Quantity ta? Stoknya. Ini unique stock. Oh, unit in stock. Oke. Unit in stock equal to 0. Sama dengan 0. Oke. Hmm. Oke, kita coba. Oke, benar. Oke, bisa tulis nama sama nimnya. Jadi, kita menampilkan yang unit in stock-nya ini sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi, jawabannya dari Zen udah benar. Oke, terus selanjutnya wes ya langsung di soal selanjutnya. Tampilkan produk yang ID-nya kurang dari 10.
Izin jawab, Mas. Iya, silakan. Select bintang Mm-mm. from products where product ID kurang dari 10. Oke, mari kita run produk ID kurang dari 10. Oke, udah bener ya. Jadi produk ID-nya di sini eh, dari 1 sampai 9. Oke, terima kasih Linda. Oke, mungkin dari sini cukup gampang ya materinya buat select select nama rig-nya. Mungkin langsung aja ya kita lanjut di yang select string. Jadi hampir sama sama yang select nama rig. Buat select string-nya ini kita dapat memasukkan string dengan penggunaan operator-operator yang tadi. Nah, bisa sama dengan, kurang dari, lebih dari. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ya. Ini select dari customer yang dimana kotanya itu Barcelona. Nah, ini akan menampilkan Barcelona aja. Kayak gitu. Mungkin dari sini bisa ke soal langsung ya. Tampilkan. Hmm, tampilkan employee yang namanya itu eh, hurufnya itu kurang dari B depannya. Mungkin dari sini bisa ada yang bisa tampilkan employee yang huruf depannya itu kurang dari B. Yang bisa bisa langsung. Saya cuma coba Mas. Oke, bisa. Select bintang Hmm, select bintang from employees where first name petik kedua apa betul satu? sama aja kayaknya Mas. Oke, Satu. Ya nggak apa. A%. persen. Iya, Gini. iya. Tapi A dulu. Oh, A%. gini. Iya. Oke, kita coba ya. Gini aja ya. Oke, sepertinya kurang tepat ya jawabannya. Mungkin ada yang bisa membenarkan atau dari Afif sendiri tahu kesalahannya di mana. Kurang I like, Mas. Like di sini. Ilik, Oh ya. iya, I like. Maaf. Oke, kita coba ya. Oke, mungkin sudah ditampilkan buat tabelnya. Mungkin pertanyaanku itu gini. Jadi eh, yang huruf depannya itu kurang dari B. Nah, itu mungkin ini ya. Bisa menggunakan operator yang kurang dari. Nah, ini benar. Mungkin ini nanti di materi selanjutnya ya, yang I like ini. Kayak gitu.
Nah, ini udah benar kalau di materinya yang I like. Oke, langsung aja ya kita lanjut ya ke materinya yang wildcard dan lab. Nah, jadi wildcard dan lab ini dibuat untuk, oh ya sih, bentar. Dari sini apa ada yang ditanyakan dulu dari yang select 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 kolom string dan numerik? Saya izin bertanya, Mas, Iya, buat yang numerik. Itu kan yang selama ini barusan dilakukan itu yang sama dengan yang stoknya 0, terus juga yang produk ID-nya kurang dari 10 itu apa bisa, Mas? Kita nampilin kayak ada range-nya gitu, Mas. Mulai dari misal produk ID mulai dari 5 sampai 10 gitu, Mas. Jadi pakai dua. oke, bisa sih. Itu nanti materinya ada di ini sih, yang di terakhir ya. Nanti aja wes di materi di akhir nanti ada yang itu, ada yang rings. Nanti aja ya. Siap, Mas. Oke. Nah, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Kalau udah agak ada yang ditanyakan, aku lanjut ya yang ke wildcard dan lab. Jadi wildcard ini yang sudah kita singgung barusan itu memakai lag sama iLag. Nah, seperti ini ya. Kita langsung aja kan. Nah, ini kenapa kok gak ada? Terus yang ini kenapa ada? Mungkin bisa dijelasin dulu, ada yang tahu kenapa eh, query yang ini itu gak menampilkan data, terus yang ini itu menampilkan data. Kayaknya udah dijelasin jadi materi TM ya. Bagian ada yang bisa menjawab dulu. Izin menjawab, Mas. Oke, silakan. Mungkin karena like itu sifatnya case sensitif, Mas. Jadi kalau A besar sama A kecil itu dianggap beda. Oke, buat yang ini ya, query yang ini. Iya. Oke, udah benar. Kalau dari bedanya dari query yang ini, Kalau yang itu sebelum dibandingkan inputannya itu dikecilin semua hurufnya, Mas. Habis itu dibandingkan dengan AL persen itu. oke, benar sekali dari jawabannya Ivan ya. Jadi benar yang dikatakan Ivan. Jadi yang di query pertama ini kan kita menggunakan like, yang dimana like ini di database itu case sensitif. Jadi kalau yang like itu harus benar-benar sama, ada hurufnya itu harus sama kayak gitu. Kalau yang di query yang kedua ini kita case sensitifkan dulu, yang dimana ini dilawarkan dulu ya produk name-nya dari al ini. Nah, kayak gitu. Jadi bisa muncul. Nah, ini alias kan. Alias ini kan A-nya besar ya. Nah, kalau yang di like ini kan gak besar A-nya. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, lanjut ke yang query yang ketiga ini.
Nah, kalau ini pakai highlight. Jadi query ini yang kedua sama query 3 ini sebenarnya sama, cuma penulisannya aja yang beda. Jadi fungsinya itu sama. Yang ini pakai lower, dilowerkan dulu. Terus yang product name ini, yang di query 3 ini pakai highlight. Jadi fungsinya highlight ini sama dengan dilowerkan. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu. Mas mau tanya Mas, Iya, gimana? yang highlight itu tadi kan kayak seperti dilowerkan kan ya. Terus itu di belakang AL itu harus ada persennya kan Mas? Oke, kalau yang Di persen depannya ini, ya, di depannya persen. oke, buat yang query ketiga ini ya. Nah, jadi persen ini gunanya untuk apa? Persen itu gunanya untuk mendefinisikan kalau boleh ada huruf-huruf sebelumnya. Terus persen ini yang di sebelah kanan itu boleh huruf-huruf yang ada di setelahnya. Nah, misal yang ini ya, misal yang di query kedua. Nah, itu kan otomatis kita menggunakan mendefinisikan kalau al ini harus ada di depan. Jadi di belakangnya itu ada persennya itu menunjukkan kalau ada terusannya kayak gitu. Nah, misal yang ini ya, yang query ketiga, kan di depannya ada persennya. Nah, itu menunjukkan boleh ada huruf-huruf atau string yang ada di depannya. Kayak gitu. Misal ini kan ya, quiz nih, al. Nah, ada alnya ini. Di depannya itu ada huruf sebelumnya. Terus di setelahnya juga ada huruf setelahnya. Nah, misal kalau misal yang belakang dihapus ya. Nah, itu beda lagi hasilnya. Kita coba ya. Nah, itu kan tidak ada kan ya. Nah, kayak gitu. Semisal kita mau menampilkan yang di belakang. Kalau misal mau menampilkan di belakang, misalnya ini ya, manis sirup ini ya. Kita bisa menampilkannya seperti ini. Nah, dengan kata belakang, nah ini berapapun bisa. Misalnya ini 3 huruf ya. Nah, ini akan memunculkan yang huruf-huruf sebelumnya. Seperti itu. Mungkin dari sini udah paham. Sudah Mas, terima kasih. Oke, mungkin yang lainnya bisa ada yang ditanyakan. Kalau emang nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ya. Apa mau latihan dulu ya? Latihan aja, guys. Oke, tampilkan eh, tampilkan tampilkan kota yang awalannya huruf LO. Ayo. Oke, Ya Mas, oke, langsung aja. itu persennya itu di belakang Mas. Depannya harus LO ya awalannya tadi.
Oke, ya bisa query-nya bisa dibacakan dulu. Select Oh ya, select bintang from product. kota-kota. Oh ya, kota region Region. region Oke. where kota ya Mas Iya, kolomnya iya. kota kota Kota. kolomnya Disesuaikan sama. oh ya city. Iya. I like petik LO persen petik. Oke, kita coba ya. Kayaknya bukan di tabel region sih. Di tabel Kalau nggak salah di suppliers ada keterangan, ada kolom city, Mas. oke. Double P Mas. Oke, benar sekali ya. Oke, yang di kota ini udah benar. LO depannya ya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini atau kita bisa lanjut aja? Kalau emang nggak ada yang ditanyakan, langsung aja kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya ini where kolom yang bertipe tanggal. Nah, tadi kan sudah string sama numerik. Terus juga sudah wildcard dan live. Sekarang yang bertipe tanggal. Oke, jadi di sini kita memilihnya sesuai tanggal yang ada. Nah, misal ini ya, birth date-nya itu lebih dari tanggal, bulan, sama tahunnya ini. Nah, ini akan menampilkan data yang tanggal lahirnya lebih dari yang diinginkan. Nah, ini contohnya 1952 kan lebih dari 1950 dan seterusnya kayak gitu. Terus tandanya ini operatornya itu bisa menggunakan yang seperti tadi, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu. Oke, dari sini udah paham atau ada yang ditanyakan? Kalau udah ada yang ditanyakan, langsung aja ke soalnya ya. Tampilkan orders yang terjadi setelah tanggal 17 Oktober 1996. Ya, Mas. Tinggal. Langsung aja. Select bintang from orders. Where order date lebih dari tanda petik 1/1996 10 ya terus apa des 17. Oke.
Langsung aja kita coba. Oke, benar ya. Menampilkan data yang lebih dari atau setelah tanggal 17 Oktober 1996. Nah, ini dapat ditampilkan bahwa tanggalnya itu order date. Tanggalnya itu lebih dari tanggal yang sudah diinginkan. Nah, terus ini lanjut yang soal kedua, tampilkan employee yang saat ini usianya lebih dari 60 tahun. Oke, jawaban dari Mania udah benar ya barusan. Saya, Mas. Oke, Select bintang from employees where extract year from age. Year from age ya? Atau birthday? Year from age. ya. Year. Ini terus Age dulu, Mas. Year from age. year from age. Ya. Gini. Ya, terus kurung buka now. Itu kurung buka lagi. Ya. Kemudian koma birthday. Enggak, Mas, bukan di situnya. Di mana? Dihapus dulu ke kanan. Sebelumnya birthday itu ada koma. Ini. Dihapus lagi. Hah? Dihapus lagi. Kurungnya hapus lagi 1. Ini. Terus ya. Terus setelah kurung tutup dari berdiri itu kurung tutup lagi lebih dari 60. Oke, kita coba ya. Oke, jawabannya udah benar. Jadi kita memilihnya usianya itu lebih dari 60 tahun. Nah, ini employee yang usianya lebih dari 60 tahun. Dapat dihitung dari penggunaan ini ya. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau mungkin kebingungan masih. Bisa ditanyakan dulu ya. Mas izin masuk. Jadi Iya. age itu sebuah fungsi ya, Mas ya? Iya, benar. Jadi age ini menentukan umur. Jadi menghitungnya dari tanggal sekarang dikurangi sama birth date-nya. Nah, terus X-nya ini dalam bentuk tahun ini. Kayak gitu. Kalau misalnya bulan bisa juga ini tinggal ganti bulan. Kayak gitu. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke. Oh ya, terus kan ini kalau yang ini kan diambil dari tanggalnya juga, tanggal sama bulannya. Nah, di sini kita bisa juga mengekstrak dari tahunnya aja. Misal ini ya, ini mengekstrak dari birth date-nya itu
Jadi birth date-nya itu tahunnya aja yang sama dengan 1952. Jadi kita bisa kan ya. Nah, ini yang ditampilkan bakal mengekstrak tahunnya aja jadi 1952. Nah, ini kan 1952 kan ya birthday-nya. Seperti itu. Kalau mau bulan juga bisa ya. Kita tinggal ganti aja month. Nah, oh salah nih. Ini misal kurang dari bulan 4. Nah, akan ditampilkan yang kurang dari bulan 4 nih, bulan 2, 3, sama 1. Kayak gitu. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau emang nggak ada, kita lanjut ya. Mungkin ini masih ada nih ya, jadi kita break dulu buat ada. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Udah adanya. Selanjutnya kita bahas OR. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, OR sama AND. Mungkin itu sudah diajarkan di Arkom ataupun di pemrograman sudah ada ya. OR sama AND, operasi OR sama AND. Jadi OR ini fungsinya memilih kalau ada salah satu maka akan ditampilkan. Kayak gitu. Kita bisa langsung coba ya. Yang ini query-nya. Nah, ini select all from customer yang dimana kontanya itu kalau ada kata Madrid maka akan ditampilkan. Ataupun yang kotanya itu Berlin. Nah, maka akan ditampilkan seperti itu.
Nah, seperti itu. Jadi fungsinya OR itu kalau ada salah satunya, maka akan ditampilkan. Ini kan ada kotanya banyak ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja ya. Kita ke soalnya. Tampilkan suppliers yang berasal dari Jerman atau kontak title-nya itu manager. Saya, Oke. Mas. Oke. Select bintang from suppliers where country itu tanda petik ya, Mas, dari di awal sama akhirnya. Gimana di sini? Iya, di country-nya tanda petik 2 di awal sama akhirnya. Terus I like baru tanda petik 1 Germany or Germany, Mas. Or tanda petik 2 contact title. Terus I like contact title. I like terus tanda petik 1 manager. Kita coba ya. Oke, udah benar jawabannya dari Monica. Di sini kita menampilkan yang kotanya dari Jerman ataupun yang kontak title-nya manager. Nah, ini kontak title-nya manager ataupun yang dari kok country? Ya, ini country-nya Jerman ya. Udah benar. Kalau yang manajer kan nggak ada ya. Nah, kayak gitu. Mungkin udah benar buat query-nya dari Monica. Nah, kalau misal mau kontak title-nya sales manager juga bisa. Meskipun dia tidak dari Jerman. Nah, seperti ini ya. Sales manager, tidak dari Jerman. Kita pilih juga. Oke, udah benar ya jawaban dari Monica. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini tampilkan suppliers yang memiliki homepage atau faksimil. Saya, Kak. Oke. Ya, di situ ada select bintang Ya, kita from suppliers where homepage itu pakai petik. Tanda tidak sama dengan kayak besar kecil. Terus petik 1. Or di luar petiknya, Kak. Ya, or petik 2 facts. Terus tidak sama dengan petik 0, petik 0.
Oke, kita coba query-nya dari Lemnatul. Oke. Nah, udah benar ya. Jadi, atau itu salah satunya. Jadi, tampilkan supplier yang memiliki homepage atau vaksinator. Nah, ini menampilkan dari yang memiliki homepage yang pertama, yang kedua memiliki vaksinator, terus yang ketiga ini memiliki homepage dan seterusnya. Nah, udah benar jadi jawaban siapa tadi? Lailatul ya. Udah benar. Sebenarnya ini nggak usah dikasih petik juga bisa sih. Mungkin di database-nya kalian nggak bisa ya kalau nggak dikasih petik ya. Beda versi, Mas. Oke. Iya ding. Kemarin. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini pakai ini juga bisa. Oh, sama aja deh. Ini query-nya yang buat tadi. Jadi sama aja sih hasilnya. Atau bisa juga pakai ini ya. Atau misal yang datanya not yang nol ataupun enggak. Nah, nih. Kita bisa pakai query is not null. Nah, jika tidak not null, itu maka akan ditampilkan kayak gitu. Bisa pakai query ini, bisa pakai query ini, ataupun pakai yang ini tuh juga bisa untuk menjawab dari soal yang ini. Supplier yang memiliki kontak atau konsumen. Dari sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kalau emang nggak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut yang ke N, operasi N. Nah, jadi kalau yang di N itu harus ada dua-duanya. Nah, semisal ini ya. Kita jalankan aja yang query ini. Nah, itu harus ada dua-duanya. Misal, yang di sini nih, kotanya itu harus Madrid. Kemudian kontak name-nya itu harus ada marnya di depannya. Ini Martin ya. Nah, jadi kita bisa menampilkan dari yang kita inginkan dua-duanya. Kalau misal ini kita ganti misal Markus. Kan ini Martin ya. Kita ganti Markus. Kayaknya nggak ada Markus. Nah, itu maka tidak akan ditampilkan di sininya. Jadi harus dua-duanya. Meskipun kotanya itu asalnya dari Madrid, tapi kalau kontak name-nya itu bukan Markus, maka tidak bisa ditampilkan. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari operasi N. Jadi kalau N itu harus dua-duanya itu memenuhi syaratnya. Kalau emang nggak ada yang ditanyakan, lanjut ke soalnya. Tampilkan suppliers yang berasal dari Jerman dan kontak title-nya manager. Oke, Mas. Ya, Select bintang from, suppliers, where country, I like tanda petik 1 Jerman, and contact title, mana Mas, and contact
title I like manager. I like tanda petik 1 manager. Oke, kita akan menentukan ya. Sekarang tidak ada datanya. Mungkin di ini ya, di kontak titelnya itu yang jenisnya manajer itu emang nggak ada sih. Kita ganti aja yang manajer itu jadi sales manager ya. Sales manager. Ini nggak ada juga. Oke, kita run. Nah, ini jadi harus menampilkan dua-duanya. Kalau yang tadi kan manajer itu kan tidak memenuhi yang kontak title-nya. Jadi tidak akan ditampilkan. Nah, kalau yang misal sales manager ini kan ada ya. Terus memenuhi juga suppliers-nya ini dari Jerman. Nah, maka akan ditampilkan seperti itu. Oke, lanjut soal yang kedua. Tampilkan suppliers yang memiliki homepage dan faksimil. Saya, Mas. Iya. Silakan. Select bintang from suppliers where tanda petik homepage is not null and tanda petik 2 facts is not null. Setelahnya oke. Is not. Oke, udah ya. Oke, kita run aja. Nah, udah benar. Jadi kita menampilkan data supplier yang memiliki homepage sama HTML-nya. Nah, ini memiliki dua-duanya ya. Maka akan ditampilkan seperti itu. Oke. Mungkin dari sini dulu, dari N sama dari OR, ada yang ditanyakan? Ya, yang raise hand bisa. Ya, Mas. Saya izin bertanya, Mas, mengenai N dan OR itu. Apakah di sebuah kondisi itu memungkinkan, Mas, untuk N dan OR itu digunakan secara bersamaan, Mas? Oke, bisa juga sih gabungan N sama OR. Ini bentar lagi kita bahas yang di materi selanjutnya, gabungan N sama OR. Oh iya, baik. Terima Oke. kasih, Mas. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, memang nggak ada yang ditanyakan, langsung aja ya ke pertanyaannya Muhammad Abila. Jadi selanjutnya kita gabungan N sama OR. Jadi di mana kondisinya itu gabungannya antara N dan OR. Nah, misal yang ini ya. Oke, kita run aja dulu. Nah, di mana country-nya itu dari USA dan title courtesy-nya itu Mr. atau title of courtesy-nya itu Mrs. Nah, ini maka akan ditampilkan ya. Jadi yang didahulukan itu yang mana? Yang didahulukan itu yang N terlebih dahulu. Kenapa? Emang dari sananya kayak gitu. Jadi yang N ini didahulukan, kemudian yang OR. Nah, kalau kalian nulisnya kayak gini, maka akan didahulukan N. Meskipun kalian nulisnya itu OR terlebih dahulu, maka N-nya yang akan
terlebih dahulukan. Kayak gitu. Nah, ini kan menampilkan data employee-nya yang dari USA. Nah, itu yang memiliki title namanya itu ada Mr. atau Mrs.-nya ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau dari USA aja. Nah, ini kan ada yang dokter, ada yang MS, sama yang ini kan nggak ditampilkan. Maka ditampilkan itu yang memiliki Mr. atau Mrs. Kayak gitu. Nah, terus yang query kedua ini. Nah, kita juga bisa menggunakan gabungan and sama or-nya itu kalau pingin yang or-nya didahulukan, nah itu maka kita kasih tanda kurung terlebih dahulu. Jadi kalau kita memberikan tanda kurung terlebih dahulu, nah itu operasi itu akan dijalankan. Nah, seperti ini. Memiliki Mr. atau Mrs. Terus yang dari USA. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk gabungan and sama or. Dari yang tanya tadi Abila ya. Kalau udah paham dari Abila untuk gabungan and sama or-nya. Sudah, Mas. Oke, kalau udah paham. Kalau emang nggak ada yang ditanyakan, langsung aja ke soalnya ya. Nah, ini mungkin yang berhubungan terkait sama yang range yang ditanyakan siapa tadi itu ya. Yang bertanya tentang range. Nah, itu bisa digunakan di sini. Oke, bisa dijawab terlebih dahulu soalnya ini. Tampilkan produk yang berkategori 1 yang harganya 5 sampai 10 dolar. Izin menjawab, Mas. Iya, silakan. Select bintang from products where kategori ID sama dengan 1 and unit price lebih dari sama dengan 5 and unit price kurang dari sama dengan 10. Oke, kita jalankan. Oke. Oke, jawaban dari Ivan udah benar ya. Jadi kalau kita menggunakan range, nah itu kita menggunakan operasinya seperti ini. Jadi N. Kenapa? Karena ini kan lebih dari sama dengan
terus kurang dari sama dengan. Nah, di mana kan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan itu artinya antara 5 sampai 10. Seperti itu. Jawabannya dari Ivan udah benar ya. Mungkin ini juga menjawab dari pertanyaan yang tadi itu. Tadi siapa yang bertanya tentang range itu ya? Nah, ini jawabannya dari yang range itu. Seperti itu. Dari tadi yang bertanya apa udah menjawab ya pertanyaannya? Sudah Mas, buat yang range. Oke. Ini udah benar sih. Terus ini salah selanjutnya tampilkan produk yang harganya selain $10 sampai $20 yang kategori ID-nya itu 1, 3, sama 5. Oke, Saya mungkin silakan. select bintang Bintang from products produk. where unit price tanda selain yang kurang sama lebih. Kemudian lebih dari sama dengan 10. N kurang dari sama dengan 20. Itu yang kategori ID-nya itu atau pakai atau Mas di soalnya. Ini memilih kategorinya yang 135 aja. Ekstrak kategori ID dalam kurung kategori ID kemudian setelah tutup kurung itu in dalam kurung 135 1,3,5 mungkin Oke, kita jalankan ya. Bentar ya. Oke, kita dapat jalankan. Oke, kenapa ini kok tidak bisa? Karena ini menggunakan 2 operasi di dalam satu ini. Mungkin dari siapa barusan? Itu mungkin tahu kesalahannya di mana. Kita bisa menggunakan. dari unit price Oke, mungkin kalau nggak ada yang bisa membenarkan, sepertinya ini dihapus saja ya. Nah, jadi nggak usah pakai yang tidak sama dengan. Jadi kan di sini kan sudah mendefinisikan bahwa lebih dari, kan selain yang ini ya, harganya selain 10 ya sama berarti 20. Berarti ini kebalik ya. kurang dari sama dengan 10 Kurang dari 10 dan lebih dari. ya. Nggak perlu Ya. sama dengan.
Yang Ya, 10 sama berarti 20 nggak semuanya. sama dengan. Oke. Nah, oke kita jalankan dulu. Terus yang dikasih tanggal 18. Nah, kenapa kok nggak bisa? Karena ini harus ditambahin operasi. N. Oke, kenapa kok nggak bisa? Karena Mas, ya, ingin mencoba menjawab ya. oke Mungkin boleh. mungkin di setelahnya N yang unit price kurang dari 10N itu dikasih unit underscore price lagi kalian. Oh, di sini. Nah, bukan yang unit Ini. price. Bukan Mas, bukan. Yang ini unit price kurang dari 10 and unit price lebih dari 20 ya di situ. Oke, kita coba. Oke, mungkin kurang benar masih ya. Mungkin ada yang bisa membenarkan lagi? Mungkin Mungkin ekstraknya ekstraknya bisa dihapus. Oke, ekstraknya dihapus ya. Kita coba lagi. Oke, mungkin ini jawabannya bisa dijalankan ya. Tapi masih kurang benar ya sebenarnya. Karena sebenarnya ada datanya yang unit price-nya ini kurang dari 10 sama unit price-nya itu lebih dari 10. Mungkin ada yang bisa membenarkan lagi? Saya Mas, Oke, boleh. select bintang from products Ya, where unit price ini tanda kurang dari tidak sama dengan itu, tidak sama dengan ini tidak sama dengan. ya bukan kurang dari lebih dari itu Mas. Oh, di sini. Enggak Mas. Tapi unit price kurang dari lebih dari 10. Ini dihapus. Tapi terus N unit price kurang dari lebih dari 20. N kategori ID. Kalau saya ini pakai kategori ID sama dengan 1, or kategori ID sama dengan 3, or kategori ID sama dengan 5. Oh, satu-satu ya. Gimana tadi? N tanda kurung kategori ID sama dengan 1. ID. Gimana? Kategori ID sama dengan 1. Tapi itu di dalam kurung, Mas. Kategori ID-nya di dalam kurung. Kategori ID ini di dalam kurung. Enggak, yang nama kolom kategori ID. Oh, ini. Iya. Kategori ID sama dengan 1, or Oh, kategori ID sama dengan 3. Or kategori ID sama dengan 5. oke, kita coba lagi. Nah, ini jawaban yang dimaksud. Jadi, yang tadi ini kurang benar ya. Ini apa tadi? Kurang dari sama lebih dari. Nah, ini kenapa kok nggak ditampilkan? Karena kita tidak memberikan tanda kurung terlebih dahulu.
Nah, jadi yang dijalankan itu yang N pertama dulu, di mana kurang dari sama lebih dari 20 dan kategorinya 135. Nah, kalau ini kita mencari kategori ID-nya dulu yang sama dengan 1, 3, sama 5. Kemudian maka akan ditampilkan yang harganya tidak sama dengan selain 10 sampai 20. Nah, ini ya. Di kategori ID-nya 135 sama yang harganya selain 10 sampai 20. Menit plus ya ini. Oke. Nah, mungkin ini sebenarnya kurang benar lagi sih ini. Ada kurang benernya ini sih. Itu yang di chat Zen ada juga, Mas. Oke, akan kita lanjut. Yang di Gen. Ini agak kurang benar ya, karena yang lebih dari 20 belum bisa ditampilkan. Nah, ini pakai between. Oke, kita akan kategori ID. Nah, oke, ini udah benar kalau yang dari Zen. Jadi between itu dipakai juga untuk range. Jadi not between artinya itu apa namanya? Selain dari 10 sampai 20 kayak gitu. Oke, benar ya dari Zen ya. Seperti ini benar. Kalau ini kurang benar yang di lebih dari 20-nya nggak ada. Kalau ini belum bisa menampilkan datanya ya. Jadi yang benar punya Zen. Oke, mungkin ini query dari aku ya. Kalau aku buatnya itu mencari kategorinya dulu, yang dimana 135, ya kan, yang dicari 135. Kemudian unit price-nya itu kurang dari atau lebih dari 20. Kayak gitu. Ini mungkin query-nya sama kayak punya Zen ya. Hasil tabelnya. Ada 15 data. Nah, ini sama ya. Nah, seperti itu. Oke, dari sini dulu ada yang ditanyakan. Yang dari gabungan N sama OR. Ada yang ditanyakan, guys? Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, bisa bisa absen dulu ya. Ntar aku bukakan linknya. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, bisa absen terlebih dahulu.
Belum dibuka, Mas. Oke, bentar. Oke, udah aku buka. Bisa absen terlebih dahulu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin aku ya yang bertanya ya. Mungkin yang belum on cam ini. Aku akan bertanya kepada yang belum on cam, yang tidak on cam. Akan bertanya kepada Ricky Kurniawan. Halo Ricky Kurniawan. Apakah masih ada di Zoom? Ricky Kurniawan dengan NIM 266. Halo Ricky. Apakah ditinggal oleh Ricky? Gak masuk tas suaraku guys. Masuk, Mas. Mas. Masuk, Mas. Apa ya suaranya banget. Oke, kalau gak ada, aku anggap apa ya? Ada tah? Kan ding ya. Ntar aku stop share aja. Bentar, Kak. Kalian. Ini agak suaranya apa ya? Oke, mungkin aku yang bertanya sekarang ya, karena Bentar. nggak ada yang bertanya. Bisa dijelaskan perbedaan antara like dan I like? Ayo dari Ricky bisa menjawab. Bisa diulangi? Perbedaan antara like dan I like. Like itu di apa tidak wilayah di Buat soalnya itu perbedaan like sama I like. like itu Gimana? Mungkin temennya bisa ada yang membantu pertanyaannya. Ya, Saya, silakan. Mas. Oke, silakan bisa membantu dari Ricky.
Mungkin bisa Kalau like dijelasin itu Ricky. Ya, fungsinya untuk mencari data pada tabel itu memperhatikan case sensitifnya. Jadi uppercase sama lowercase-nya itu diperhatikan. Kalau I like itu tanpa memperhatikan uppercase atau lowercase, jadi nggak case sensitif. oke, benar sekali jawaban dari Kartika. Nah, dari Ricky udah paham yang dijelaskan oleh Kartika, bisa diulangi. Kalau like itu memperjelaskan tabel pada uppercase, kalau yang I like itu tidak, Kak. Oke, baik. Udah paham ya dari Ricky. Iya, ya, udah agak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang belum on cam ya lagi ya. Dari siapa tadi ya yang ada izin ya? Dari Robert. Halo Robert. Halo, apakah ada orangnya Robert? Halo Robert. Wah, ditinggal nih. Mbak Bea minta tolong ya Mbak Bea buat yang ditinggal-tinggal ini ya. Dicatat NIM-nya. Robert gak ada kayaknya. Oke, dan sebelum Robert tadi atas nama siapa ya? Robert NIM 2003 Mbak. Baru satu orang saja? Kenapa Mbak? Baru satu orang saja yang belum bisa. Iya, baru satu. Oke. Oke, mungkin Halal Jose. Apakah ada di Zoom masih? Tadi dia izin Mas, katanya rapat. Oh, yang PPMB tadi ya? Iya, Oke. Sapaan tadi Mas yang izin? Kalau Rifki apakah ada di room? Apa izin juga ya tadi? Halo Rifki. Terus Amanda, halo Amanda. Amanda dia, NIM 2033. Nah, ada. Halo Amanda dia, ada di room ya? Halo. Ada yang kendala dari absennya? Aman, Mas. Oke. Dari Amanda ada di room kan ya? Oke, mungkin langsung bisa menjawab pertanyaan ke ya. Review aja dari yang tadi, bisa dijelaskan perbedaan dari N sama OR. Dengar gak ya suara? Dengar sih harusnya.
Halo Amanda Dia. Halo. Masuk kan suara aku ya? Masuk seriesnya. Oke, mungkin yang belum bisa mendengarkan suaraku, nanti mungkin bisa mungkin bisa apa ya? Mungkin bisa nanti ada pertanyaan-pertanyaan sih di pertemuan selanjutnya ya. Mbak Bea minta tolong dicat ya Mbak Amanda Dia itu mungkin bisa ini sih minggu depan ditanya-tanyain. Oke. Oke, Oke. sip. Terima kasih Mbak. Oke, satu kali lagi nih ya, yang belum izin itu siapa ya tadi? Vilani Cikika. Vilani Cikika. Apakah ada orang Vilani Cikika? Halo. Wah, sepertinya tidak ada juga Mbak B. Buat Vilani Cikika. Atas nama siapa nih berapa? Vilani Cikika, NIM-nya nggak ada di ini sih namanya. Mungkin bisa di teks ke aku Fir dan di chat Siap, personal Mbak. di Zoom. Oke, ini yang udah izin semua ya. Oke, mungkin bisa ada yang menjelaskan perbedaan dari and sama or. Kalau and itu harus memenuhi kedua kondisi. Kalau or itu salah satu kondisi terpenuhi. Oke, benar sekali jawaban dari Lailatul Eki. Jadi kalau and itu harus dua-duanya. Kalau or itu salah satunya aja udah bisa kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya materi buat kali ini. Dari kalian apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kalau udah gak ada yang ditanyakan, mungkin bisa aku akhiri ya. Terima kasih yang Bu udah hadir, udah bisa join di kelas ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa tanya ke aku ataupun ke Mbak Bea ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mas. Makasih, Thank you, Mas. Mas. Sama-sama.